You are dwelling in my heart. Speak to me. Holy Spirit, speak to me. Holy Spirit, speak to me. Oh my soul loves you. My heart and flesh cry out for more of you. More of you. I keep moving forward. I won't look
Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sukacita pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita akan memuji memuliakan namanya. Senantiasa kita tetap bersukacita dalam segala hal. Baik, saya mengajak mari kita walaupun ada di rumah, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama, kita angkat tangan kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau baik di dalam hidup kami. Karena kasih-Mu Tuhan tidak pernah Tuhan surut dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun ya Bapa. Itu sebabnya pagi hari ini kami tidak mau tertunduk lesu. Tetapi kami mengangkat wajah kami memandang kepada Engkau ya Bapa. Karena kami tahu pertolongan kami datangnya daripada-Mu. Dan kami percaya pada saat kami berbuat bakti, maka berkat-Mu tercurah atas hidup kami semua. Terima kasih Bapa, dan kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap memuji nama Tuhan katakan amin bersama-sama. Amin. Hari ini hari yang terbaik yang Tuhan jadikan. Thank you Jesus. Seperti mentari pagi, langkahku
keadaan kita membuktikan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Thank you Jesus. Sama-sama yuk. Tuhan seumur hidupku, jangan naikkan tanganku demi namamu. Sungguh kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayapmu, jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku melekat kepadamu. Oh, jiwaku melekat. Lagi sekali katakan, jiwaku melekat. Jiwaku melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kami inginkan. Roh Kudus,
Kami hanya mau menginginkan-Mu lebih dari apapun. Karena kami tahu ada damai ketika Engkau hadir dalam hidup kami. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jalalah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku.
bersekutu denganmu. Tawaku. Amin Tuhan. tinggal di dalam-Mu, Kami mau menikmati Engkau Tuhan. hadirat-Mu. Kami mau mengagumi Engkau. Hidupku, urapan-Mu mengubah We give you praise. Satu yang ku rindu semua. satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah Betapa kami merindukan Engkau lebih lagi. Betapa kami rindu bersekutu dengan Engkau. Betapa kami rindu menikmati hadirat-Mu. Sebaralabaya sikiaralaba. Yadaralabaya ralabaya sikiaralabaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk keberadaan setiap kami. Kalau Kau melindungi kami, Engkau tetap memberikan kesehatan, Engkau memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk berbuat bakti kepadamu. Walaupun di dalam keterbatasan kami tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, tetapi di rumah kami masing-masing kami tetap mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau menikmati lawatan-Mu. Kami mau menikmati kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja di setiap kehidupan dari umat-Mu, dimanapun mereka berada. Biarlah lawatan-Mu nyata Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Biarlah urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Waktu ini Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kami menerima makanan rohani. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan membacakan, kita akan mengucapkan bersama-sama pledge IFGF Worldwide. Mari kita baca sama-sama. Bapak Ibu yang bawa Alkitab bisa angkat Alkitabmu atau tab atau apapun ya. Kita baca bersama-sama. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi di dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our missions. Connect with God, make disciples. Baik, pagi hari ini dalam kesempatan yang indah, di minggu yang kelima kita ada di dalam program social distancing. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya beri tema Be strong in the Lord. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Ya, saya mengambil firman Tuhan dari Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya berbicara tentang kesimpulan ya dari apa yang dijelaskan, apa yang diperintahkan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, hari ini nasihat dari Rasul Paulus dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Be strong in the Lord. Nah, saudara, saya menyelidiki dalam kamus WJS Purwadarminta, kata kuat itu adalah kukuh, teguh, tahan, tidak mudah patah, tidak mudah kalah, mampu dan berkuasa untuk melakukan sesuatu. Hari-hari ini dengan serangan badai COVID, ya, badai COVID-19 itu membuat dunia ini, membuat keadaan dunia ini terpuruk. Termasuk di dalamnya negara kita yang tercinta Indonesia. Dan juga kota kita yang tercinta. Kota di mana kita berada, masing-masing siapapun, itu juga kita sedang menghadapi keterpurukan karena badai COVID-19 ini. Saudara, COVID-19 bukan hanya mematikan orang yang terpapar, tetapi COVID-19
juga mematikan keadaan ekonomi seseorang. COVID-19 juga mematikan pekerjaan, usaha, mata pencaharian penduduk. Bahkan yang lebih parahnya, COVID-19 ini bisa mematikan kehidupan keluarga. Di Wuhan, saudara, setelah badai COVID-19 ini reda, justru terjadi banyak perceraian. Kenapa? Karena kalau dulu sebelum ada badai COVID, itu suami istri sibuk bekerja. Masing-masing bekerja, saudara. Dan kalau pulang, malam sudah pulang, sudah lelah, ketemu sebentar, istirahat. Pagi-pagi dengan kesibukan, yang wanitanya mungkin masak mempersiapkan, yang suaminya mulai mempersiapkan, ngatur mungkin setir mobil, manasin mobil atau apapun. Sehingga saudara, mereka hanya berjumpa beberapa jam. Tetapi dengan karantina, stay at home, maka ada banyak waktu. 1x24 suami istri itu berkumpul. Dan karena selalu berkumpul itulah ternyata mulai diketemukan ketidakcocokan satu dengan yang lain. Mulai terjadi kesalahpahaman, mulai terjadi percekcokan, mulai terjadi perselisihan. Dan pada akhirnya berakhir dengan perceraian. Nah saudara, itu sebabnya dalam keadaan yang seperti ini saya juga percaya dan saya yakin ya ada banyak orang juga yang mengalami keadaan-keadaan yang tidak nyaman. Ya, untuk berkumpul bersama-sama terus tiba-tiba timbul kejenuhan mungkin. Karena itu Rasul Paulus menasihatkan. Dikatakan jadilah kuat di dalam Tuhan. Be strong in the Lord. Ya, be strong in the Lord. Nah, Rasul Paulus mengajarkan, menasihatkan kepada setiap kita supaya kita ini menjadi kuat. Itu bukan secara fisik, bukan secara jasmani. Memang di dalam keadaan seperti ini kita perlu untuk bugar, untuk sehat, untuk olahraga, itu perlu saudara. Tetapi lebih daripada itu, kita harus kuat secara rohani. Nah saudara, kuat secara rohani yang bisa kita dapatkan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Kita dapatkan kekuatan itu hanya di dalam Tuhan. Sebagaimana tadi di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10a dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Saya senang sekali baca di dalam Amplified dikatakan seperti ini. Be strong in the Lord. Artinya saudara di dalam kurung dijelaskan lebih detail. Apa sih be strong in the Lord itu? Draw your strength from Him and be empowered through your union with Him. Artinya jadilah kuat di dalam Tuhan. Dijelaskan lagi, tarik kuasa Tuhan itu ke dalam hidupmu. Tarik kekuatan Tuhan. Kekuatan kita ini ambil dari kekuatan Tuhan dan berdayakan itu. Buat itu menjadi berdaya di dalam kehidupan kita melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan ada 3 hal bagaimana caranya untuk kita bisa kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, kuat di dalam Tuhan oleh kuasa Roh Kudus. Kuat di dalam Tuhan itu hanya bisa oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 tadi dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, lalu hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam kekuatan kuasanya. Hari Minggu yang lalu kita sudah merayakan Paskah. Paskah atau dari kata Pesach. Passover artinya sudah melewati, sudah memenangkan, ya. Dikatakan Paskah itu adalah berbicara tentang kebangkitan Yesus dari kematian. Yesus hanya melewati dan meraih kemenangan itu. Itu sebabnya setiap kita bersyukur, setiap kita bersukacita karena
Yesus tidak mati untuk selama-lamanya, tetapi Yesus bangkit dan meraih kemenangan dan hidup untuk selama-lamanya, menjamin kehidupan kekal bagi setiap kita. Dan saudara, roh yang membangkitkan Yesus, itulah Roh Kudus yang menjamin dan diberikan di dalam kehidupan setiap kita. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jika roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Jika roh yang membangkitkan, yaitu Roh Kudus, diam di dalam kehidupan saudara dan saya, maka Dia yang akan memberikan kekuatan bagi kehidupan setiap kita. Roh Kudus memberi kekuatan kepada setiap orang percaya sehingga dia bisa tetap berdiri teguh di tengah badai apapun. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang yang didiami oleh Roh Kudus akan tetap berdiri teguh di tengah badai apapun, saudara. Saya teringat satu lagu yang berkata, "Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan," yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, Roh Kudus itu mengajar, memimpin, dan menopang hidup kita untuk kita tidak menyerah pada keadaan sesulit apapun. Roh Kudus itu akan memimpin kita. Roh Kudus itu akan mengajar kita. Roh Kudus itu akan menopang kehidupan kita. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang gampang menyerah menghadapi keadaan. Walaupun keadaan itu sangat sulit. Tapi Roh Kudus yang memberikan kekuatan sehingga kita bisa tetap berdiri teguh dan tidak goyah. Roh Kudus juga memampukan kita untuk terus memegang teguh semua janji-janji Allah. Sehingga kita tidak goyah, kita tidak bimbang, kita tidak patah semangat. Firman Tuhan di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-31 berkata, "Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya." Dikatakan janji Tuhan, Roh Kudus itu akan membuat kita tetap teguh. Roh Kudus itu akan membuat kita tidak goyah. Roh Kudus itu akan membuat kita tidak bimbang. Benar enggak ya? Benar enggak ya? Janji-janji Tuhan ini terjadi enggak ya di dalam kehidupan saya? Tapi kenapa keadaannya kok seperti ini? Kenapa saya ngalami seperti ini? Janji-janji Tuhan itu benar enggak ya? Bisa digenapi enggak ya? Saudara, dikatakan janji-janji Tuhan itu adalah perisai bagi setiap orang yang berlindung kepadanya. Dan di dalam Alkitab ada banyak sekali janji-janji Tuhan. Di dalam Alkitab ada kurang lebih 30 sampai 32 ribu janji Tuhan yang diberikan. Dan firman Tuhan di dalam Yesaya berkata, setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi dia akan bergerak akan bekerja sampai sempurna di dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Ini yang pertama, saudara. Bagaimana kita kuat di dalam Tuhan? Maka kita harus kuat di dalam kuasa Roh Kudus. Yang kedua, kuat di dalam Tuhan adalah dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Ya, perlengkapan senjata Allah. Tadi dikatakan karena itu kenakanlah selengkap senjata Allah. Kenakan perlengkapan senjata Allah. Kalau kita melihat tentara Romawi, saudara, kalau dia akan maju berperang, maka dia tidak akan maju dengan pakaian biasa. Misalnya celana jeans dengan kaos oblong, dia maju berperang.
wah dia akan KO saudara, dia akan kalah. Tapi tentara Romawi dia akan memperlengkapi dirinya dengan perlengkapan perang. Dia akan mengenakan baju sirah, dia akan mengenakan ketopong, dia akan membawa pedang, dia akan pakai ikat pinggang, dia akan pakai saudara, dia akan membawa perisai untuk menangkis setiap serangan-serangan mungkin panah tombak dari musuhnya. Dan tentara Romawi kalau dia sudah berpakaian seperti itu, dia yakin untuk maju berperang dan meraih kemenangan. Dia menjadi kuat karena dia tahu dia punya perlengkapan senjata itu. Dan demikian juga dengan kehidupan setiap kita, setiap orang Kristen, setiap orang percaya. Dikatakan Tuhan sudah menyediakan perlengkapan senjata bagi kita umat yang dikasihi Tuhan. Sehingga kita menjadi kuat dengan mengenakannya. Di dalam ayat 11 dikatakan di dalam New International Reader's Version berkata seperti ini. Put on all God's armor, then you can remain strong against the devil's evil plan. Ya. Put on God's armor, then you can remain strong. Ini yang saya tekankan. Dikatakan kenakanlah seluruh senjata Allah itu, maka kamu akan tetap kuat. Kamu akan tetap kuat melawan semua rancangan-rancangan jahat dari si iblis. Nah, apa saja sih? Tadi kita sudah baca perlengkapannya. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran, ya. Ikat pinggang kebenaran. Saudara, Rasul Paulus menyebutkan hal ini sebagai yang pertama. Kalau kita perhatikan kayaknya sebenarnya kurang tepat. Masa sih ikat pinggang itu kan harusnya yang terakhir. Setelah pakai baju sirah, setelah pakai apa, baru dipakai ikat pinggang. Tapi Rasul Paulus menyebutkan ini yang pertama kali. Ya, ikat pinggang kebenaran. Artinya apa saudara? Ikat pinggang kebenaran. Artinya kebenaran itu harus menjadi yang utama di dalam kehidupan setiap orang percaya. Ikat pinggang harus yang menjadi yang pertama, yang utama, yang ada, yang dikenakan oleh setiap orang percaya. Nah, berbicara tentang kebenaran itu bukan berbicara tentang apa kebenaran itu, tetapi berbicara tentang siapa kebenaran itu. Dan kita tahu semuanya bahwa kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata, akulah kebenaran. Jadi ketika kita mengenakan kebenaran, berarti kita mengenakan Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Selanjutnya adalah baju sirah keadilan. Ya, baju sirah keadilan. Keadilan di sini bukan berbicara tentang keadilan manusia. Karena keadilan manusia itu tidak objektif. Keadilan manusia itu bisa salah, tidak akurat. Keadilan manusia itu bisa pandang bulu. Oh, saya kenal ini. Oh, bisa dia tidak, pengadilannya tidak sesuai. Keadilan manusia tidak ada yang akurat. Tetapi keadilan di sini adalah berbicara tentang keadilan Allah sendiri. Saudara ingat, dikatakan manusia ini jatuh di dalam dosa. Tidak ada yang benar. Roma 10 ayat yang ke-13 dikatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Karena manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa kita tahu adalah maut. Dan orang yang sudah hidup di dalam dosa itu pasti akan mengalami maut atau kematian. Dan bagaimana Allah sudah berkata, kalau kamu dosa kamu akan dihukum. Dan bagaimana Allah supaya manusia ini lepas dari hukumannya karena dosa, maka Allah mengirimkan putra tunggalnya.
Dia merelakan anaknya yang sangat dikasihi, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, menanggung dosa semua umat manusia. Dia mengambil dosa manusia itu ke dalam dirinya, dan dialah yang membayar hutang dosa itu. Dialah yang menerima hukuman karena dosa itu, sehingga manusia memperoleh kemerdekaan, manusia memperoleh kelepasan, manusia memperoleh keselamatan, dan dia bebas dari hukuman dosa. Saudara, Allah harus melakukan hukuman, tapi dia tidak melakukannya kepada manusia yang dikasihinya. Tapi hukuman itu direlakan anaknya yang menanggungnya. Nah, inilah keadilan daripada Allah. Di dalam Roma 3 ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ketika manusia, Tuhan Allah itu begitu sabarnya membiarkan manusia, dan manusia terus berbuat dosa. Dan Allah harus menghukum, dan hukumannya itu ditimpakan kepada Yesus Kristus. Ya, nah inilah keadilan itu. Dan keadilan Tuhan inilah yang menjadi pelindung, yang menjadi baju sirah, yang menutupi seluruh kehidupan orang percaya. Lalu selanjutnya adalah kasut kerelahan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut atau sepatu adalah pelindung kaki, ya, yang membuat kita bisa enak berjalan walaupun ada kerikil, walaupun atau apa, kaki kita tidak terluka. Nah, dikatakan kasut kerelahan memberitakan Injil. Di dalam keterbatasan kita saat ini, bukan berarti kita tidak bisa memberitakan Injil. Walaupun kita harus stay at home, di tangan kita ada handphone, jari-jari kita masih berfungsi. Kita bisa memberitakan Injil, menyampaikan firman Tuhan melalui jari-jari kita ini, mengirimkan firman Tuhan melalui medsos. Saudara, jangan kirimkan berita-berita hoax, jangan kirimkan berita-berita yang justru menakutkan. Tapi mari mulai belajar posting firman Tuhan. Posting firman Tuhan, berita-berita yang mendatangkan kekuatan, yang membangkitkan iman, yang menghiburkan setiap orang percaya. Mungkin di antara teman-teman saudara ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mungkin di antara yang teman-teman FB-mu ada orang-orang yang mungkin saat-saat ini sedang mau menyerah, sedang putus asa, sedang mengalami tekanan yang berat. Ketika Anda memposting firman Tuhan, maka firman itu akan bekerja, menghiburkan, menguatkan kembali, membangkitkan iman dari teman-temanmu. Mari setiap kita kenakan kasut kerelahan untuk memberitakan Injil. Selanjutnya adalah perisai iman, saudara. Dikatakan bahwa orang benar itu akan hidup oleh iman dan meraih kemenangan. Sebab inilah yang mengalahkan dunia, yaitu iman. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ya, kemenangan yang mengalahkan dunia itu adalah iman. Kita mempunyai iman kepada Yesus Kristus. Kita tidak beriman kepada hal-hal yang lain. Kita tidak beriman kepada benda-benda. Tetapi kita beriman kepada anak Allah yang hidup. Dan anak Allah yang hidup, di mana kita menaruh iman kita itu adalah Allah yang sanggup dan berkuasa melakukan apapun. Baginya tidak ada yang mustahil. Karena itu pegang terus
perisai iman itu di dalam kehidupan kita. Lalu selanjutnya adalah ketopong keselamatan. Ketopong itu melindungi kepala, yang berbicara tentang pikiran. Saudara, selalu dikatakan bahwa pikiran ini adalah medan peperangan antara yang gelap dan yang terang, antara yang jahat dan yang baik. Semuanya itu dimulai dari pikiran, saudara. Ya, antara Allah dan kuasa kegelapan itu dimulai dari pikiran. Itu sebabnya pikiran harus ditutupi dengan ketopong. Nah, saudara, ketopong keselamatan inilah yang akan melindungi kita, melindungi pikiran-pikiran setiap orang percaya, sehingga mereka tidak bisa kena serangan panah-panah api si jahat. Iblis bisa membisikkan sesuatu, iblis bisa menaruh pikiran-pikiran yang tidak baik di dalam pikiran kita. Iblis bisa menaruh pikiran-pikiran yang membuat kita berkata, iya ya, apa artinya hidup seperti ini? Iya ya, lebih baik saya akhiri hidup ini. Iblis bisa menaruh semua pikiran-pikiran itu. Karena itu setiap orang percaya perlu mengenakan ketopong ini. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa Indonesia masa kini, dikatakan ambillah keselamatan itu sebagai topi baja. Dikatakan kenakanlah ketopong keselamatan. Tapi di dalam bahasa Indonesia masa kini, ambil keselamatan itu sebagai topi baja. Topi baja. Jadi topi yang menutupi kita sehingga panah apapun tidak akan bisa kena. Karena itu saudara, saya mau katakan, jangan pernah ragu kepada keselamatanmu. Sebab keselamatan kita itu terjamin di dalam Yesus Kristus. Seringkali ada orang yang bertanya, kalau saya sudah mati, kayak mau kemana? Kalau kita mati mau kemana? Saudara, orang yang ragu akan keselamatannya itu adalah orang yang tidak dan belum mengenakan ketopong keselamatan. Sebab orang yang punya ketopong keselamatan itu yakin kalau dia mati, dia tahu tujuannya kemana. Karena keselamatan kita itu terjamin di dalam Yesus Kristus. Yang terakhir adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kalau saudara perhatikan, perlengkapan itu semuanya adalah senjata defensif yang bertahan. Tetapi hanya satu senjata yang ofensif, yaitu firman Allah. Firman Allah adalah senjata untuk menyerang dan menghancurkan kuasa iblis. Kita ingat waktu pencobaan di padang gurun. Iblis selalu mencoba Yesus 3 kali. Dan kita mempelajari 3 kali Yesus menghancurkan, mengalahkan iblis hanya dengan firman Tuhan. Ada tertulis, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah saudara, firman ini adalah pedang yang bermata dua, yang akan menghancurkan kuasa apapun. Di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua apapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sungsung. Dan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Allah itu pedang lebih tajam, dikatakan dari pedang yang bermata dua. Pegang pedang firman Tuhan. Jangan pernah lepaskan dari kehidupanmu. Yang ketiga saudara, bagaimana supaya kita kuat di dalam Tuhan adalah melalui doa yang tidak berkeputusan atau doa yang terus menerus. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, berdoalah dengan di dalam roh, berjaga-jagalah di dalam doa. Nah saudara,
Sebagaimana semua orang saat ini selalu berjaga-jaga untuk menghadapi COVID-19 ini. Mereka berjaga-jaga dengan menyediakan hand sanitizer, dengan menyemprotkan desinfektan di rumah, di gedung, dimanapun, dengan menjaga kebersihan. Kalau sudah keluar pulang langsung mandi, cuci rambut, menjaga kebersihan. Dengan selalu mencuci tangan, sedikit-sedikit mencuci tangan saudara, supaya bersih. Nah demikian juga dengan kerohanian kita. Maka kita setiap orang percaya itu diingatkan untuk tetap berjaga-jaga. Tetap menjaga kerohanian kita supaya kita tidak menjadi lemah. Supaya kita tetap kuat itu dengan selalu berdoa. Menjaga kerohanian kita itu dengan hati nurani yang murni. Dengan hati nurani yang bersih. Saudara, melalui doa yang tidak putus-putusnya. Melalui doa yang terus menerus. Melalui doa di dalam Roh Kudus, maka kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Di dalam 1 Korintus 14 ayat yang keempat-a, firman Tuhan berkata bahwa orang yang berbicara di dalam bahasa yang ajaib atau bahasa roh itu sedang menguatkan dirinya sendiri. Ketika kita mulai berkata-kata di dalam bahasa roh, kita sedang membangun diri kita sendiri. Dan melalui berdoa itu kita sedang menguatkan diri kita sendiri. Lalu di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31, firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Di dalam Amplified ayat yang ke-31a ini dikatakan seperti ini. But those who wait for the Lord. Wait for the Lord ini artinya who expect, who look for, and who hope in Him will gain new strength and renew their power. Tetapi mereka yang menantikan Tuhan, artinya mengharapkan, mencari, dan berharap di dalam Dia, akan mendapatkan kekuatan baru dan akan memperbaharui kuasanya, akan memperbaharui kemampuannya, sehingga keadaan apapun dia tidak akan pernah goyah. Kenapa sih kita harus selalu kuat di dalam Tuhan? Kenapa Rasul Paulus menasihatkan supaya kita kuat di dalam Tuhan? Sebab sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan saudara, sebagai ahli waris kerajaan Allah, kerajaan terang, setiap hari kita itu ada di dalam peperangan rohani. Kita siap atau tidak, kita mau atau tidak, kita itu sudah ada di dalam peperangan rohani. Dan di dalam ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, perjuangan dari kata juang atau berjuang itu di dalam bahasa Yunaninya pale, yang artinya wrestling atau bergulat. Saya percaya setiap saudara pernah nonton di TV bagaimana pertandingan gulat. Orang yang bertanding gulat, dia tidak akan membelakangi musuhnya. Dia tidak akan jauh. Tetapi orang yang bergulat itu, dia akan mencengkeram musuhnya. Dia akan pegang kuat-kuat dan dia akan lawan sampai dia bisa mengalahkan dan menaklukkan musuh itu. Nah saudara, lawan kita bukan darah dan daging dikatakan.
Lawan kita itu bukan sesama manusia. Lawan kita bukan saudara sekandung. Lawan kita bukan saudara seiman. Lawan kita bukan pasangan hidup kita. Lawan kita bukan anak-anak kita, bukan orang tua atau mertua kita. Lawan kita juga bukan keluarga demi keluarga. Lawan kita bukan tetangga, bukan rekan kerja, bukan saingan bisnis kita. Lawan kita juga bukan sesama hamba Tuhan. Hari-hari ini saya sering membaca di FB. Hamba Tuhan A mengkritik hamba Tuhan B. Hamba Tuhan C menyalahkan hamba Tuhan D. Saudara, lawan kita bukan sesama hamba Tuhan. Tapi lawan kita adalah iblis dan pengikut-pengikutnya. Lawan kita dikatakan adalah pemerintah-pemerintah, pangeran-pangeran kuasa kegelapan, saudara. Nah, itulah yang harus kita lawan dengan kekuatan daripada Tuhan. Nah, peperangan ini kita tidak berperang langsung lihat orangnya, saudara. Ya, peperangan kita nggak langsung lihat, setan hitam langsung berdiri di hadapan kita. Nggak seperti itu. Tapi peperangan kita itu di dalam bentuk mungkin tipu muslihat. Bujukan-bujukannya, tarikan-tarikan dunia yang akan melemahkan dan menghancurkan hidup kita. Peperangan itu dalam bentuk panah api yang diarahkan ke pikiran kita sehingga membuat orang Kristen itu jadi takut, jadi khawatir, jadi stres, jadi depresi, saudara. Ya, sehingga membuat kita menjadi depresi. Orang kalau lama-lama lihat keadaan seperti ini, aduh kenapa kok terus seperti ini, menjadi stres, saudara. Demikian juga lawan kita itu bisa dalam bentuk sakit penyakit. Sakit penyakit yang parah, termasuk juga COVID-19 yang bisa menghancurkan pengharapan kita. Yang bisa menghancurkan harapan. Bukan hanya orang di dunia ini, tetapi orang percaya pun bisa kehilangan harapan. Lawan kita juga dalam bentuk kekecewaan. Karena keadaan yang tidak menentu, keadaan yang tidak justru menjadi baik, tapi kalau kita lihat justru semakin buruk. Semakin buruk keadaannya. Aduh, kenapa kok justru semakin banyak yang terpapar, semakin banyak yang positif, semakin banyak ODP, semakin banyak PDP. Orang menjadi takut, saudara. Keadaan ekonominya semakin merosot, semakin tidak baik. Seringkali banyak orang menjadi kecewa. Inilah peperangan yang harus kita hadapi. Walaupun kita di rumah, kita bisa menjadi kecewa. Walaupun kita diam di rumah, kita juga bisa lama-lama kehilangan pengharapan. Karena itu firman Tuhan hari ini mengajarkan, mengingatkan kepada setiap kita. Yuk, apapun keadaanmu, bagaimanapun situasi yang engkau hadapi, tetap kuat di dalam Dia. Tetap kuat di dalam Tuhan. Karena ketika engkau kuat, raksasa apapun yang sedang ada di depanmu, engkau sanggup untuk mengalahkannya. Dan engkau bisa berkata, hari ini juga kemenangan itu ada di pihakku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang peduli, Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman yang mengajarkan untuk setiap kami boleh tetap kuat. Kami boleh tetap teguh Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Karena itu biarlah Engkau terus berikan Roh Kudus-Mu
Dan biarlah roh itu yang membangkitkan kami semuanya. Ada di antara jemaatmu mungkin yang mulai terpuruk. Ada di antara jemaatmu mungkin yang mulai stres. Ada jemaat mungkin di antara jemaatmu yang mulai berkata, aku sudah tidak sanggup lagi. Tapi hari ini firman-Mu membangkitkan kehidupan setiap mereka. Biarlah mereka tetap kuat di dalam Engkau. Karena kami tahu bersama dengan Engkau Tuhan, Engkaulah batu karang yang teguh itu. Kami akan bisa mengatasi semua badai kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, yang sudah menyaksikan tayangan ini, yang sudah bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu hidup di dalam hidup mereka, menjadi rema yang memberikan pengharapan yang baru di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Setiap jalan yang ku tempuh, Kau bersamaku, bersama. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa. Halo Greater People, terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti ibadah online dari IFGF Manado. Saya berdoa biar lewat pujian dan penyembahan serta firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Marta Yuwono akan menjadi berkat serta kekuatan yang baru bagi kita semuanya. Dan untuk informasi kegiatan sepekan dari IFGF Manado, mulai dari I Pray pada hari Selasa, IFGF Men pada hari Rabu, IFGF Women pada hari Kamis, serta I Care pada hari Jumat,
tetap berlangsung seperti biasa pada pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun buat Anda semuanya yang berhari ulang tahun pada hari ini maupun di sepanjang minggu ini. Dan buat Anda yang akan memberikan persembahan dan perpuluhan, Anda boleh melakukannya dengan cara transfer ke rekening IFGF Manado yang sudah ada di screen saudara. Dan untuk ibadah Super Sunday pada minggu depan masih kita akan lakukan secara online. Karena itu pastikan Anda sudah follow dan juga subscribe semua akun sosial media dari IFGF Manado, mulai dari Facebook, Instagram maupun YouTube channel untuk mendapatkan informasi-informasi yang paling update. Dan demikianlah untuk informasi kegiatan sepekan dari IFGF Manado. Sampai jumpa lagi, tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Yes, wow, Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Anda yang sementara ada di rumah, tetap enjoy, tetap menikmati semua berkat yang terbaik yang telah Tuhan siapkan buat Anda. Anda siap terima berkat Tuhan lebih lagi? Sambil berdiri, beri tepuk tangan buat Tuhanmu yang luar biasa. Thank you Jesus. Woo! Satu hati kami umatmu menyembah Kau Yesus, hadirlah di sini. Kerjakan segala hal sesuai kehendak-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu. Terima berkat Tuhan semua. Berkat-Mu tercurah, penuh dan melimpah. Semua Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu tercurah, penuhi hidupku. Aku bersuka cita dengan satu hati kami umat-Mu menyembah Kau Yesus, hadirlah di sini. Kerjakan segala hal sesuai kehendak-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu. Berkat-Mu tercurah, penuh dan melimpah. Semua Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu tercurah, penuhi hidupku. Aku bersuka cita. Melimpah, semua Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu tercurah, penuhi hidupku. Aku bersuka cita. Berkat-Mu tercurah, penuh dan melimpah. Semua Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu tercurah, penuhi hidupku. Aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Aku bersuka, aku bersuka, aku bersuka cita. Yes,
saudara, mari kita akan akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa secara khusus. Mari bagi Bapak Ibu yang disertai dengan anak-anak yang sedang menonton, mari kita akan memberkati anak-anak kita, pegang anak-anak kita, gandeng anak-anak kita, rangkul anak-anak kita. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini untuk anak-anak kami. Boleh bersama-sama dengan kami di dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan boleh memberkati dengan roh yang excellent. Anak-anak yang luar biasa. Masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Jodoh mereka ada di dalam tangan Tuhan. Bahkan Tuhan, apa yang tidak bisa dikerjakan oleh orang tua akan dikerjakan oleh anak-anak kami. Anak-anak kami adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang lebih sukses daripada kami orang tuanya. Demikian juga pada kesempatan ini Tuhan, kami memberkati untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Di minggu ini menjadi doa kami, dengan bertambah usia, bertambah mereka mengasihi Engkau. Kehidupan kerohanian yang baik, menggunakan selengkap Tuhan senjata Allah. Dan Tuhan boleh memberkati mereka dengan bertambah usia, bertambah hikmat. Hidupnya boleh menjadi panutan, hidupnya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup pribadi mereka. Terima kasih Bapa. Dan saatnya mari kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari kita gandeng tangan bersama-sama, terima berkat secara korporat. Tuhan memberkati engkau dengan berkat-berkat rohani. Tuhan memberkati engkau dengan berkat-berkat jasmani, berkat finansial, berkat-berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat kebahagiaan, berkat kesehatan. Bahkan keluar masukmu dijaga, dilindungi, hidupmu diberkati oleh Tuhan. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan naik dan tidak pernah akan turun. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Roh Kudus akan memberikan kekuatan untuk engkau hidup di dalam kasih dan kekudusan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Yang diberkati Tuhan katakan amin bersama-sama. Amin. Haleluya. Mari semua bernyanyi dan berseru pada